Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sarahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih sempat bertemu pada mata kuliah tata guna dan pengembangan lahan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban yang penuh dari kebiadaban menuju ke peradaban yang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan masih dalam materi karakteristik lahan. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa karakteristik lahan itu dipengaruhi atas 3 aspek. Yang pertama aspek lingkungan, fisik dasar dan lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Pada pertemuan kemarin telah dibahas tentang aspek fisik dasar lingkungan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedua aspek ekonomi dan sosial budaya. Yang pertama yaitu apa sih tujuan dari Pertama kita masuk ke tujuan. Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan daerah itu, salah satu tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang terdapat pada wilayah tersebut. Jadi, kondisi ekonomi suatu wilayah itu perlu diketahui agar kita dapat mengetahui potensi-potensi dan sektor-sektor apa saja yang dimiliki pada wilayah itu dan bagaimana cara mengembangkan aktivitas ekonomi yang dimiliki pada wilayah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lahan adalah wadah untuk menampung kegiatan manusia, baik itu aspek sosial maupun ekonomi. Jadi, maka dari itu, karakteristik lahan itu juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan aspek sosial. Pada contohnya misalnya karakteristik ekonomi pada suatu wilayah itu dapat memprediksi kebutuhan ruang untuk menunjang aktivitas ekonomi. Sehingga karena adanya aktivitas ekonomi pada suatu wilayah itu akan mengundang pemukim untuk bertempat tinggal dan berdomisili pada wilayah tersebut, sehingga ketika semakin banyak pemukim maka kebutuhan ruang yang dibutuhkan semakin tinggi, begitupun dengan prasarana dan sarananya. Selanjutnya, untuk mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah, ada 4 potensi yang harus diketahui. Yang pertama itu dari segi potensi sumber daya, yang kedua potensi dan permasalahan ekonominya, yang ketiga sektor komoditas potensial, yang keempat adalah komoditas unggulan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keempat potensi-potensi ekonomi pada suatu wilayah ini. Jadi
kita masuk ke potensi sumber daya yang pertama. Potensi sumber daya. Untuk mengetahui karakteristik potensi sumber daya itu ada 4 parameter yang dibutuhkan. Yang pertama, karakteristik potensi ekonomi lokasi. Yang kedua, karakteristik potensi sumber daya alamnya. Yang ketiga, karakteristik potensi sumber daya buatan. Dan yang keempat adalah potensi sumber daya manusianya. Yang pertama yaitu karakteristik potensi ekonomi lokasi, itu memberikan gambaran terhadap posisi wilayah yang direncanakan dalam zona ekonomi global. Jadi, informasi karakteristik potensi ekonomi lokasi ini itu memberikan suatu pertimbangan dalam perencanaan tentang simpulan pusat kegiatan, pusat jasa distribusi, pengembangan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Kemudian karakteristik potensi sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu bahan galian, di mana yang dimaksud bahan galian di sini adalah sumber daya alam yang meliputi komoditas yang berasal dari bahan organik, misalnya minyak bumi, batu bara, dan batu kapur. Kemudian untuk lahan, sumber daya lahan di sini adalah kondisi lahan yang dimanfaatkan kesuburannya untuk menanam berbagai tanaman alternatif sesuai dengan kesuburan lahan, elevasi, dan iklim. Misalnya pada daerah misalnya di Jeneponto itu karena memiliki jenis tanah yang agak kering, maka dari itu masyarakat memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk menanam tanaman alternatif seperti jagung. Kemudian untuk sumber daya alam yang berupa lokasi, sumber daya alam lokasi adalah sumber daya alam yang berwujud bentang alam yang memiliki lingkungan geografis iklim, lingkungan alam, potensi wisata, serta sarana dan prasarana sebagainya. Jadi kalau kita melihat di daerah Sulawesi Selatan, potensi sumber daya alam lokasi itu bisa dilihat pada daerah Malino misalnya. Di Malino karena memiliki bentang alam dan lingkungan geografis yang pegunungan dan memiliki iklim yang cenderung dingin, maka lokasi tersebut berpotensi dijadikan sebagai tempat wisata. Sehingga untuk sumber daya alam lokasi ini pemanfaatannya biasa digunakan sebagai lokasi objek wisata, pusat simpul jasa distribusi, dan pusat kegiatan lainnya. Jadi persis dengan Malino yang dijadikan sebagai lokasi objek wisata. Selanjutnya adalah karakteristik sumber daya buatan, di mana karakteristik sumber daya buatan ini berisikan informasi tentang kondisi prasarana dan sarana yang ada pada suatu wilayah dalam mendukung berhasilnya upaya pengembangan kawasan. Jadi untuk melihat berhasilnya upaya pengembangan kawasan itu dilihat dari tingkat pelayanannya serta keterkaitannya dengan sistem lintas wilayah. Selanjutnya adalah karakteristik sumber daya manusia. Untuk karakteristik potensi sumber daya manusia ini diperlukan untuk mengetahui
potensi wilayah perencanaan dalam penyediaan lapangan kerja, baik itu secara kualitasnya, kualitas pekerjaannya, serta kuantitas tenaga kerja pada wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan perspektifnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian kedua, potensi ekonomi. Untuk potensi ekonomi ini, karakteristik potensi ekonomi itu dibutuhkan untuk mengetahui sektor ekonomi wilayah, sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi sebagai untuk diekspor. Di mana sektor basis yang dimaksud adalah sektor basis yang memberikan sumbangan terhadap kontribusi relatif cukup besar terhadap pendapatan daerah regional bruto atau PDRB pada suatu wilayah dan atau suatu kawasan. Selanjutnya bagian 3 yaitu potensi komoditas potensial, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Pada sektor komoditas potensial itu terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier di wilayah dan atau kawasan. Jadi untuk kegiatan ekonomi primer adalah kegiatan produktif yang tumbuh karena potensi sumber daya alam atau kegiatan yang belum melakukan proses pengolahan terhadap hasil pengambilan potensi. Jadi kalau berbicara tentang kegiatan ekonomi primer itu kita berbicara tentang sumber daya alamnya atau hasil bumi yang terdapat pada wilayah tersebut. Misalnya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Kemudian untuk kegiatan ekonomi sekunder adalah kegiatan yang melayani sektor primer atau kegiatan yang tumbuh untuk mengolah hasil alam agar memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi untuk kegiatan ekonomi sekunder adalah lanjutan dari kegiatan ekonomi primer. Jadi hasil-hasil bumi itu ditindaklanjuti, baik itu dalam bentuk perdagangan atau di dalam bentuk industri. Jadi untuk kegiatan ekonomi sekunder itu biasa dalam bentuk industri, baik non-migas maupun migas, perangkutan, dan perdagangan. Kemudian untuk kegiatan ekonomi tersier adalah kegiatan yang tumbuh untuk melayani kegiatan sektor sekunder. Jadi untuk kegiatan tersier itu adalah tindak lanjut dari kegiatan ekonomi sekunder. Jadi kegiatan ekonomi tersier itu biasa berupa komunikasi, hotel, rumah makan, dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Selanjutnya adalah komoditas unggulan. Jadi komoditas unggulan yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi kinerja prospek yang lebih baik dibanding dengan sektor lainnya, sehingga mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya atau kegiatan ekonomi yang lain, sehingga daerah tersebut dapat melakukan pembangunan secara mandiri. Adapun ciri-ciri komoditas unggulan pada suatu wilayah itu ada 5. Yang pertama, tingkat penyerapan tenaga kerjanya itu paling besar
Artinya, sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga lebih cepat dalam melakukan pemerataan pendapatan ekonomi. Yang kedua adalah tingkat keterlibatan dunia usaha kecil dan menengah adalah terbanyak. Maksudnya di sini, sektor tersebut lebih banyak atau lebih mengakar pada fondasi ekonomi sehingga peluang keberlanjutannya lebih besar karena kaya akan investasi lokal. Yang ketiga yaitu mempunyai nilai ekspor terbesar. Keempat, sektor tersebut mempunyai forward dan backward terbesar. Artinya sektor tersebut mempunyai pengolahan yang panjang sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi pendukung lainnya. Yang keempat itu terdapat peluang pasar dan minat investasi. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ini hanya sekedar bahan diskusi. Semoga ketika ada pertanyaan dan saran kita bisa lanjutkan ke forum-forum diskusi pada lentera masing-masing. Dengan berakhirnya pertemuan kali ini, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.